Kalau pengen ini dikasih. Jadi misalkan kita dikasih amalan. Amalan. Baca ini 100 kali. Ya memang metode di dalam tasawuf itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ada yang lebih cepat daripada bacaan zikir. Maka tradisi orang-orang sufi selalu ketika ingin memberikan sesuatu untuk menolong, membantu kita seorang murid untuk dekat kepada Allah, untuk manfaat, untuk tercapainya tujuan. Maka zikir itu yang memang satu amalan yang paling cepat. Kenapa? Karena zikir dia menggerakkan satu alat lidah. Lidah ini paling dekat dengan pikiran, dengan akal. Orang yang pengen ingat Allah misalnya, belum tentu rajin sholat atau rajin puasa itu melahirkan ingat kepada Allah cepat. Karena dia banyak menggerakkan bagian tubuh untuk ingat kepada Allah. Ya, ingat bacaannya, ingat berdirinya, ingat rukunya. Tapi kalau zikir hanya menggunakan satu lidah dan terus yang disebut juga lafaz Allah. Secara teorinya, ya, dari orang sininya apa yang nggak ingat gitu. Sedangkan kalau lidah itu digerakkan gitu, banyak memberikan sugesti kepada pikiran untuk membangun mindset untuk ingat kepada Allah. Sehingga ada yang teorinya dari dulu itu kepada Allah misalnya ditaruh di belakang cahaya sehingga memancarkan cahaya dan dia lihat kami Allah berbicara Allah itu kan sarana yang tercepat ya, untuk mengingat Allah, tidak sibuk dengan anggota tubuh lain. Itu kenapa di dalam tasawuf zikir itu identik sekali. Orang tarikat itu orang zikir karena metode yang sepakat ya. Sepakat semua mursyidin sepanjang abad bahwa sarana yang paling cepat untuk makrifat begitu ya, itu zikir. Di dalam tarikat orang yang berjalan menuju kepada Allah. Tidak ada yang salah, hanya perkataan orang mungkin sudah terlalu rutin biasa ya, sudah lupa menjelaskan etika ya, mungkin bercampur dengan kepentingan lain itu juga yang menimbulkan ya, hanya tidak iman kepada lafaz zikir itu ya. Maka itu sebabnya orang sufi kan mengistilahkannya wirid ya. Wirid itu kan yang wajib ya. Air yang mengalir itu kan tak berhenti, itu kan maurid. Maka di dalam tarikat itu orang disuruh untuk melakukan sesuatu seperti rutin, ini seperti air tidak terputus zikir. Sebetulnya untuk membantu dia agar hatinya menghadap kepada Allah. Itulah susahnya hati menghadap kepada Allah itu
Betapa susah karena ada nafsu, ada hijab. Tetapi di hikam ini kan ada yang dijelaskan bahwasanya wujudi merupakan adanya sifat qahar Allah itu, yang Allah terhijab dengan sesuatu yang tidak ada. Bahwa Allah punya sifat qahar dan Allah punya sifat lutuf. Kita sakit, qahar. Allah qahar. Qahar ini adalah sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Maksiat, sakit, bangkrut, sedih, itu adalah min qahar. Tidak bisa ingat Allah, tidak bisa khusyuk, itu juga qahar dari Allah. Adapun yang kita inginkan yang baik-baik dan tercapai itu dari sifatnya latif Allah. Jadi nggak ada kaitannya dengan amal. Kalau surga saja bukan amal, rahmat, bagaimana ma'rifat? Artinya surga ma'rifat, syuhud, ridwan Allah itu. Meskipun begitu, yang paling banyak mengubah selawat, istighfar, zikir, ya orang sufi. Karena itu sarana yang paling mujarrab. Mujarrab itu isinya doa-doa semua. Seperti dalam khairat itu kan sebuah mujarrab, sebuah doa-doa yang sudah terbukti mempercepat orang ingat kepada Allah Subhanahu. Namun tetap tidak boleh keluar dari etikanya. Etikanya jadi itu adalah sarana untuk mendekatkan diri. Tapi kalau misalnya dia tidak melaksanakan syariat, tidak melakukan halal, tidak mencoba untuk berakhlak, bukan sia-sia, tetapi lama untuk mencapai tujuan itu. Padahal zikir kan paling cepat, tapi kalau tidak ada etikanya, ya tetap lama. Seharusnya orang yang menambah zikirnya makin banyak, makin cepat, karena diiktimad kepada amal. Karena ini menurut zikir bukan al-fadl apapun. Di belakang ini kita sering dengar dia coba zikir dari tadi, ternyata mempercepat, nggak ada. Siapa yang bisa mempercepat? Sampai ada yang kayak dua tarekat barangkali dengan begini cepat. Kita hayu. Nah, kesidikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam maqamat saja kenapa seorang penuntut di dalam tarekat itu disebut murid? Karena murid itu dari iradah, mesti bermula dari iradah. Karena di dalam iradah ini tersimpan sifat sidir. Orang kalau punya keinginan ya, sesuatu apapun, kita bicara umum, uridu syai'an, kita menginginkan apa saja sesuatu, mesti di dalam keinginan itu tersimpan satu kesidikan. Satu kesidikan ini satu kejujuran bahwa yang diingini itu mau, itu yang tadi ingin. Jika dia coba amalkan keinginan itu, usahakan, nanti akan
teruji sifat ikhlas. Teruji sifat ikhlasnya. Murni nggak untuk tujuan yang diinginkannya. Kalau belum diamalkan, hanya punya sifat sidik. Tapi apabila mau diamalkan, banyak ujian yang kesidikannya ini mungkin hilang habis. Kalau kesidikannya hilang habis, dia tertarik dengan yang lain, maka iradanya kepada yang lain. Kalau bukan kepada Allah, maka sudah tidak ada lagi dinamakan akal. Meskipun secara karakternya sama. Nah, ikhlas itu apabila seseorang melakukan keinginannya. Kalau orang ingin Allah, maka dia sidik ingin Allah. Namun ketika dia beramal dengan zikir, dengan ibadah, nah teruji. Ya, kalau sempurna kesidikannya, maka muncul sifat ikhlasnya. Ya, kalau sudah sifat ikhlasnya muncul, maka apa yang diinginkannya tercapai. Di dalam tarikat, sifat apa yang pertama ingin ditanamkan ke dalam ruh manusia? Sifat taubat. Maka lihat makomat semua tarikat taubat. Maka seorang murid yang pertama diinginkan, ingin taubat, ingin kembali ke Allah. Nah, kalau sidik keinginan taubatnya, maka dia akan melakukan amal-amal taubat. Nah, di situ mulai ikhlas. Teruji di situ. Kalau dia memang murni ingin Allah, maka ikhlasnya muncul. Kalau sudah ikhlasnya muncul, taubatnya jadi. Baru dia naik lagi makom berikutnya, suruh misalnya kan terus. Itu sebab penuntutnya disebut al-muridus shadiq. Seorang yang ingin benar-benar kepada Allah. Nah, maka metodenya zikir, khalwat, semua. Itu yang kadang pengamal sudah rutin dengan menjadi takalid tradisi, ya, meskipun tetap di dalamnya ada barokah. Ada orang yang tidak berpikir bahwa itu betul atau salah, tapi dia ini zikir aulia dan dia mengamalkannya tabaruk dengan kebodohannya. Dia berharap kepada zikir yang lama-lama mungkin Allah berikan cahaya dan dia baru menyadari ternyata perbuatan yang dulu itu salah dan kemudian jadi makrifat. Seorang apabila sudah makrifat, dia akan tahu bahwa ternyata yang melakukan semua Allah, bukan perbuatannya. Cuma kan kalau kita sejak awal tahu, paham, yang mungkin secara teori kita boleh terus kita fakat, yuhasib, bukan seperti orang pergi ke Jakarta, wah nggak tahu ke Jakarta, pokoknya kelihatannya di sebelah sana, jalan saja, yang mungkin lama, yang mungkin itu sebab ada guru. Jadi ketaatan kepada guru itu kan juga satu ujian. Apapun ketika sudah sampai kepada makrifat, dia akan tahu bahwa dulu bukan dia yang melakukannya, bukan zikir. Nah, kita terangkan itu kena dari khibrah mereka itu. Ya, mungkin kita nih bisa ngomong ketika melakukannya tetap aja iktimat. Ya, kita yang katakan dalam fakir menerangkan ini tetap saja dalam amal itu ya bersamaan nafsu. Ya sama, semua nafsu itu sama siapapun. Nah, dia mengalami problem yang sama, hijab, ru'yatun nafas, dan lain sebagainya. Istilahnya dokter tahu kan kesehatan, dengan yang tidak tahu, yang kedua-duanya merokok. Gitu. Padahal tahu merokok juga, nafsu. Namun ketika
dia akan mengatakan bahwa bukan karena zikir, bukan karena amal, bukan karena itu, bukan mereka kita berzikir, malah makin banyak zikirnya. Karena zikir ya, adalah nurul zikir, karena yang sudah ada zikirnya sudah cahaya yang tidak padam, yang selalu ingat. Maka dia merasakan yang ingat al-arif wa ma'ruf. Ada lagi satu lagi. Faedah. Dan yang uniknya lagi, yang mempunyai apa namanya, yang disingkapkan oleh Allah tentang faedah amal pun mereka orang sufi, para aulia, sehingga dia melihat ayat Al-Quran itu semuanya rupanya seperti farmasi. Dia dapat melihat, oh ini faedahnya ini, faedahnya ini. Maka nama-nama Allah, sehingga kita sering mendengar para wali misalnya dulu sedang perang, ya, dia ambil satu kertas, dia tulis nama Allah, hancur. Ya, mereka disingkapkan oleh Allah fawaid itu. Asrar disebutnya, rahasia ibadah. Dan itu ditulis oleh mereka, diceritakan oleh mereka. Mungkin bagi seorang pemula itu dapat menarik dia untuk membaca. Namun seyogianya dia tidak berhenti di situ. Terus kita sampai kepada yang memberi fawaid itu, yang memberi asrar itu, yaitu Allah. Namun jika seseorang betul-betul ingin melakukan itu, ya Allah beri. Namun ya, tidak mendapatkan sahibu hadi Allah, Tuhan daripada yang punya faedah ini. Dan artinya bahwa dia sudah tidak lagi berjalan menuju kepada Allah. Para aulia itu menuliskan selawat saja itu mungkin ratusan ribu selawat itu ditulis oleh ulama berabad-abad dengan sirah yang berbeda-beda dan punya mujarobat yang masing-masing mendapatkan yang berbeda, dan mereka tulis. Yang untuk seorang pemula ya wajar kita yang fawaidnya, samrohnya. Ya. Namun jika dia ada dalam mereka, dalam bimbingan dan ingin makrifat suhud, maka dia akan lewati daripada faedah itu dan kepada sahibul faedah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang asrar tadi, itu bukan ada di dalam lafalnya, seperti misalnya nama Allah yang ditulis dan boleh dilempar ke bukit-bukit hancur. Itu bukan di lafal itu yang kita boleh meniru, misalnya menuliskan di kertas lalu dilemparkan. Itu bukan kepada itu, tapi kepada asrar. Pada saat itu
dia ittisal bersambung iradah dia kepada iradah Allah, lalu digerakkan oleh Allah ya, untuk menghancurkan bukit itu dan mempersingkapkan salah satu manifestasi daripada sifat penghancur itu adalah sifat qahar misalnya. Maka dia tulis qahar. Ini orang yang sudah menyimpan rahasia Allah, punya asrar di sini bahwa yang menakutkannya Allah dan dia tidak bertakluk. Ketika terjadi kehancuran juga bukan ya, Jabal itu hancur bukan hebat amalan saya ini. Dia melihat asrar. Jadi asrarnya yang di sini bukan asrar di dalam kalimat isim atau ajimah atau asma ya, bukan. Itu hanya simbol yang dia saksikan di dalam dirinya. Katakan kita makan ini kan karena sifat ar-razzaq Allah. Ya, maka orang yang ingin punya rezeki kan zikirnya ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya, kalau pengen punya kekasih ya waduh, ya waduh. Pengen punya ilmu ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Bukan kalimat Fatah ini, itu wasilah kepada asma Allah. Tetapi mereka melihat asrarnya itu. Bahkan ayat-ayat Al-Quran tersingkap kepada mereka, oh baca ini, baca itu. Tidak iktimat kepada itu, tetapi Allah bukakan. Nah, ya ada asrarnya. Kalau kita kosong dari asrar, maka iktimat kepada bacaan. Nah, itu jadi mantra. Jadi mantra. Jadi mantra itu kan kata-kata yang indah, yang bernilai sastra yang tinggi, makna yang dalam, ya, dan itu bisa menciptakan satu keluargaan seperti sihir. Sihir kan ya mantra, kata-kata yang indah. Dia akan menggerakkan jin untuk bekerja mengikuti perintahnya. Kenapa kita nulis kata-kata yang penuh dengan nilai sastra rayuan yang tinggi sekali, yang indah, halus sekali? Kita tulis, ya, kita kasih ke perempuan. Kenapa terus perempuan itu baca? Karena ada nilai sihir, ada nilai magic. Kata Nabi, innal bayan wa sihrun. Kata-kata indah itu punya nilai magic. Itu kalau hikmah kepada Allah. Insya Allah kita sambung 3 bulan yang akan datang. Saya mungkin langsung pamit karena mau pijit sedikit pulang.